Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai metabolisme. Saya Syafa Al-Fatih Sauda. Saya Fania Widya Kusuma. Saya Fidi Hanifarafi. Saya Muhammad Natari Rabbani dari Kandang Semara. Dan saya Intan. Yang pertama itu ada glikolisis. Intinya glikolisis ini adalah tahapan di mana molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian glukosa ini adalah 2 molekul ATP, 2 molekul asam sulfat, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya ada fosfor. Ada fosfoenolpirufat atau PP. Ini itu adalah proses diubahnya asam sulfat disertai pembentukan ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat, yaitu sumber energi yang nantinya bakalan digunain buat transfer aktif menuju mitokondria. Untuk molekulnya ada dua NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Terus ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan setelah glikosis, yaitu berlaku di mitokondria. Reaksi pertama itu asam pirufat yang berubah menjadi asetil atau koenzim A. Perubahan tersebut itu menghasilkan CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat itu bakalan menghasilkan satu asetil KOA, CO2 dan NADH juga 2 asam pirufat. Terus dekarboksisasi ini menghasilkan 2 CO2, 2 NADH dan 2 molekul asetil KOA. Asam pirufat bakalan melepas gugus karboksilat, yaitu COO- bakal berubah jadi CO2. Sisa atom C di dalam CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Terus CH3COO- bakal berubah jadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Itu intinya. Oh gitu. Terus di respirasi aerob ada siklus Krebs. Siklus ini didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpaku enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Siklus Krebs terjadi di mitokondria sel. Siklus Krebs akan menghasilkan lebih banyak energi. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Fungsinya yang pertama, menyuplai dan memasok ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintesis protein. Yang kedua, mengontrol, menyusun dan mengatur beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak. Yang ketiga, memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif besar. Ada tahapan siklus Krebs. Yang pertama, sitrat, isositrat, oksalusinat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksalosetat. Lalu ada transport elektron. Transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron berlangsung pada membran dalam di mitokondria. Molekul yang berperan dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis. Molekul lain yang berperan adalah molekul oksigen, koenzim Q, sitokom B, C, dan A. Jadi selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolisme dibagi dua. Yang pertama, fermentasi alkohol, yaitu yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida dengan persamaan C6H12O6 atau C2H5. Maksudnya selanjutnya sih. Ya, intinya dari perpecahan itu ada C2H5OH plus ditambah CO2 dan energi. Respirasi anaerob berlangsung pada sitoplasma karena hewan prokaryotik tidak memiliki mitokondria. Yang kedua, fermentasi asam laktat, yaitu yang menghasilkan asam laktat dan energi
dan mengubah NHDA menjadi NHD+ melalui perantara asam pirufat. Fermentasi ini berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan. Ciri-ciri respirasi anaerob antara lain memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki aseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada. Kedua, proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat gas CO2, serta proses ini hanya terjadi pada tumbuhan. Aku mau nanya, boleh? Boleh. Jadi inti dari perbedaan respirasi anaerob sama aerob gimana? Jadi kalau misalkan perbedaannya, kalau aerob itu katabolismenya itu memerlukan energi, memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Gitu. Oke. Sekarang bagian Aku. Jadi aku mau ngejelasin tentang fotosintesis reaksi terang. Kalian tahu kan fotosintesis apa? Tahu. Tahu apa? Kamu juga? maksudnya tahu ininya, tapi Iya. penjelasannya kan kamu bakal jelasin. Iya, bisa. Simpelnya tuh gini kan, fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan dari sinar matahari. Ya, Ya. Iya, itu kan. Terus di fotosintesis ini ternyata ada tahapan-tahapannya. Salah satunya reaksi terang. Kalau ada reaksi terang berarti ada reaksi gelapnya. Iya ada. Nanti akan dibahas itu sama. Oh. Oke, reaksi terang ya. Nah, reaksi terang ini merupakan tahap fotosintesis yang di dalamnya terjadi konversi atau pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, tempat terjadinya reaksi terang ini di membran tilakoid dan melibatkan dua jalur, yaitu jalur siklik dan jalur non siklik. Apa? Jalur apa? Siklik Siklik dan dan siklik. Betul. Terus reaksi terang ini memerlukan pigmen atau zat warna penyerap cahaya yang membentuk suatu sistem disebut fotosistem. Fotosistem. Ya. Nah, fotosistem itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas pigmen atau zat warna dan unit protein. Tersusun atas dua bagian, kompleks pusat reaksi atau reaksinya berlangsung dan kompleks penerima cahaya. Terus fotosistem ini nantinya tuh terdiri dari dua, yaitu fotosistem 1 sama fotosistem 2. Nah, bedanya tuh ini di kuat energi cahayanya. Bedanya di panjang gelombangnya. Kalau fotosistem 1 lebih tinggi, yaitu 700 nm. Kalau fotosistem 2 ya rendah, iya betul. Bedanya 680 nm. Bedanya 200 mm. Iya benar. Terus di reaksi terang ini ada dua jalur, yaitu yang tadi disebutin jalur elektron non siklik, jalur sama jalur elektron siklik. Aku bakal sebutin perbedaan di antara kedua ini. Kalau jalur elektron non siklik itu fotosistem yang terlibatnya itu cuma fotosistem 1 dan 2 aja. Sedangkan jalur elektron siklik fotosistemnya tuh yang terlibat cuma 1. Terus yang kalau siklusnya jalur elektron non siklis itu tidak membentuk siklus, tapi kalau jalur elektron siklis itu membentuk siklus. Terus fotolisis airnya kalau jalur elektron non siklik itu terjadi, tapi kalau jalur elektron siklik itu tidak terjadi. Terus hasilnya jalur non siklik itu ada ATP, NADPH sama oksigen. Kalau jalur elektron siklik itu cuma ATP doang. Kalian tahu ATP sama NADPH kan? Kalau ATP-nya tahu, Apa? NADPH-nya kurang. Iya, apa-apa? Kalau ATP itu energi ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Ya. Iya betul. Jadi si ATP itu tuh energi kimia ya. Jadi energi cahaya yang berubah energi kimia itu disebut ATP. Tapi kalau si NADPH itu tuh pembawa elektron. Ya paham? Minimal ke gambar dulu. Ya. Jadi hasil reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan oksigen tadi ya. Oksigen ini akan dilepaskan oleh tumbuhan dan digunakan makhluk hidup lainnya. Nah, sementara si ATP sama NADPH digunakan dalam reaksi gelap yang akan dijelasin oleh Ayu. Aku bakal ngejelasin fotosintesis reaksi gelap. Fotosintesis reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stoma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil menggunakan pigmen yang merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Dan reaksi gelap ini punya 3 tahap. Yang pertama itu fikasi karbon, yang kedua
reduksi PGA menjadi PGAL, dan yang ketiga itu regenerasi RUBP. Aku mau ngejelasin si fase apa tuh namanya, siklusnya itu. Boleh. Aku mau ngejelasin sebentar ya guys. Boleh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tapi nggak sih, soalnya baru sedikit. Ya, kalau dari aku sih enggak, soalnya ya lumayan bisa nangkep lah. Yang pertama, karena ini panjang banget kalau misalkan dijelasin satu-satu, jadi aku bakal ngejelasin ringkasnya aja yang aku dapat tadi pas diskusi sama kelompok ahli. Oke, sebelah. silakan. Jadi ada 6 apa? Jadi ada 6 Siklus itu. bukan ada 6 fase kan? Enggak 6 fase. Pokoknya ada 3 tahapan gitu kan. 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah yang kemudian menjadi 12 molekul atau 3 PGA kan. 12 molekul PGA ini akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Dan ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul dari tahap 1 dan 2 atau jadi dia tuh dapat, jadi dari tahap kan udah tahap kedua gitu kan, atau ketiga. Pokoknya ini yang ke-1 sama ke-3 itu pakai yang dapat apa sih, yang DPGA gitu. 12 molekulnya akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul PGAL. Setelah menerima gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGA ini akan bergenerasi menjadi RUBP kembali. Jadi kan ada 12 tuh, ada 12 kan. Nah 12 itu nanti jadi terurai jadi 2 bagian. Yang 2 tuh jadi hasil dari si siklusnya, jadi hasil akhirnya itu kan hasil akhir dari reaksi itu jadi glukosa kan. Nah jadi terbagi menjadi 2 kan, 12 itu yang 2-nya jadi glukosa, jadi udah hasil akhirnya nih. Nah yang 10-nya lagi tuh balik lagi ke atas buat jadi siklusnya lagi, jadi biar berulang muter gitu. Jadi 10 ini tuh biar muter ke siklus yang awalnya lagi gitu. Jadi berulang gitu Iya maksudnya. berulang. Jadi 10 itu buat berulang-ulang kali biar jadi Iya, glukosa. Iya, paham. Jadi aku Udah? Oke. Oke, selanjutnya ada kemosintesis. Ada yang tahu belum? kemosintesis. Kan Aku namanya tahu sama, sih. hampir mirip sama fotosintesis. Iya, aku tahu. Beda lah. Coba jelasin dong. Oke, kemosintesis adalah proses penyusunan zat organik dari molekul kompleks ke molekul sederhana untuk membentuk makanan dengan memanfaatkan hasil reaksi kimia. Jadi ngerti nggak? Gimana? Jadi hampir mirip sama kayak fotosintesis. Bedanya kalau kemosintesis nggak ada sinar mataharinya. Terus kalau fotosintesis terjadi di tumbuhan. Ini kemosintesis terjadinya di bakteri. Oh, ternyata bakteri juga ada ya. Iya. Jadi biasanya terjadi di dasar laut. Ada bakteri pemisah logam sama bakteri nitrit sama yang lainnya. Oke. Oke, selanjutnya aku mau jelasin metabolisme. Udah pada tahu atau mau dijelasin lagi? Boleh jelasin ulang lah, Oke. biar makin paham. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan suatu organisme, artinya mengubah energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh. Ada 3 tujuan metabolisme. Pertama, mengubah makanan menjadi energi. Yang kedua, mengubah makanan menjadi bahan baku penyusun protein kayak sama lipid. Terus yang ketiga terakhir, mengeliminasi zat sisa metabolisme. Nah, dalam metabolisme ini lemak disintetis dari karbohidrat dan protein. Karena 3 zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs yang tadi udah dijelasin sama Fania. Oke, terus ini ada metabolisme lemak. Nah, awalnya lemak itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dalam proses liposis. Kemudian asam lemak itu diubah untuk menjadi
Diulang nggak? Coba tadi gimana? Anabolisme apa? Asam amino jadi protein. Oke, kalau misalnya katabolisme berarti kebalikannya. Oke. Asam amino. Ya, asam amino ini membantu glukosa untuk menghasilkan energi. Proses metabolisme ini protein akan berlangsung pada usus halus ketika sudah melewati perut atau lambung. Oh, berarti kalau misalkan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu ngebahasnya tentang metabolisme dan di tumbuhan ya. Kalau misalkan nomor 6 yang video tadi jelasin lebih ke bangunan. Mungkin cukup sekian diskusi kelompok kami kali ini. Terima kasih, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.